Belajar Bengkel Kreasi pada hari Minggu 14 Juni jam 10 pagi ini. Aku mau tanya dulu untuk beberapa teman-teman yang udah hadir, sebelumnya terima kasih sudah pada tepat waktu. Boleh mau siapa ya? Pengen tahu nih ekspektasinya ikut kegiatan ini tuh apa sih? Kira-kira apa yang diharapkan dari mengikuti acara berbagi kali ini? Boleh aku mau minta Ibu Ani, boleh? Lagi on cam nih kebetulan. Kayaknya siap banget nih. Boleh Ibu Ani, boleh perkenalan diri dulu. Dari mana, terus boleh disampaikan ekspektasinya mengikuti acara ini. Ya. Ibu, suaranya belum diklik, masih mati. Oh, masih, Ibu maaf masih belum bisa. Oke, apakah sudah bisa Ibu? Oke, belum. Oke, kalau gitu nanti boleh disampaikan pada saat sesi tanya jawab aja ya. Nanti boleh disampaikan lebih lanjut ekspektasinya apa. Langsung aja kalau gitu kita buka aja ya kalau gitu Ibu dan Bapak serta teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakia Marisna ini, biasa dipanggil Kiki. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Komunikasi, dan saat ini saya akan menjadi moderator lah ya untuk acara sesi berbagi kita edisi ke-6. Oke, langsung aja. Jadi sebelum kita mulai nih, aku mau bacain dulu CV dari pembicara kita pada hari ini. Oke, jadi beliau bernama Muhammad Roland Zakaria. Untuk pendidikannya, dulu S1 di Universitas Gunadarma di Jakarta, jurusan sastra Inggris. Kemudian untuk pendidikan S2-nya di jurusan Kurikulum Pedagogi and Assessment di Institute of Education, University of London, Inggris. Kemudian untuk pengalaman beliau sangat udah luar biasa sekali ya teman-teman. Saat ini dulu beliau pernah menjadi di bagian analisis data pemetaan mutu pendidikan dasar, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan pada 2013 sampai 2015. Kemudian saat ini yang terbaru sedang menjadi penyusun program pendampingan di Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Keluarga 2016 sampai 2019 sekarang. Dan untuk lebih tepatnya lagi, pada pagi hari ini Karolan bergabung bersama kita untuk sharing-sharing nih mengenai suatu kegiatan, suatu program ya Kak, suatu program namanya Kelas Bersama gitu. Jadi untuk Ibu dan Bapak serta teman-teman ketahui, Kak Roland ini bisa dibilang adalah ASN ya, seorang ASN aparatur sipil negara di Kemendikbud yang luar biasa sekali, jiwa volunteer-nya sangat tinggi, dan saat ini sedang apa ya, mengelola kelas bersama, jadi semacam apa ya, kegiatan pendidikan ya Kak, bisa dibilang kayak gitu, kegiatan pendidikan. Oke, nanti untuk lebih lengkapnya bisa kita ikuti saja pemaparan dari Karolan. Baiklah, halo Karolan, kita sapa dulu. Halo, Selamat pagi Assalamualaikum Kak. semuanya. Pagi, Ya, gimana selamat kabarnya pagi. nih semuanya? Masih tetap semangat ya. Kalau Ya. masih di beberapa tempat masih lockdown ya, masih PSBB. Semoga saya bisa memberikan sharing pengalaman sih, lebih ke sharing pengalaman bagaimana pengelolaan kelas bersama sampai dengan saat ini. Terima Iya, kasih. oke, amin. Thank you. Oke, langsung aja kita masuk ke pemaparan materinya. Jadi nanti setelah sesi pemaparan materi akan ada sekitar 20 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi teman-teman serta ibu bapak sekalian bisa bertanya melalui chat. Jadi nanti ketik di kolom chat atau bisa nyalakan video dan langsung tanya aja ya pertanyaannya. Oh ya, sebelum kita mulai
ada sambutan dulu dari pembimbingnya komunitas belajar bengkel kreasi. Oke, udah siap untuk Bapak Cahyo? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan, dipersilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, komunitas belajar bengkel kreasi PIC Titian Desain Cemerlang. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah SWT ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, bertatap muka, berdiskusi bareng. Kita mau banyak belajar dari pemantik diskusi ataupun narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan sekalian, setidaknya sebelum kita nanti mendengarkan pemaparan Mas Roland, tentunya terima kasih kepada Mas Roland dari kelas bersama ya yang dirintis oleh Mas Roland di lingkungan Kemendikbud ya, yang sudah berbagi dalam banyak hal tentang pengetahuan maupun pengalaman-pengalaman. Jadi tentu pada kesempatan kali ini saya sebagai istilahnya penanggung jawab ya di LMPSDM Titian Desain Cemerlang ya, Lembaga Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Titian Desain Cemerlang, yang kebetulan Mas Roland kita memiliki satu unit yang disebut komunitas belajar ya, komunitas belajar bengkel kreasi TIC, yang semacam peran dari komunitas belajar ini yang pertama adalah sebenarnya untuk memberikan ruang ya, memberikan wadah bagi seluruh peserta atau ya istilahnya seluruh peserta yang pernah mengikuti seminar, workshop, pelatihan yang diadakan LMPSDM Titian Desain Cemerlang. Karena kita sadari biasanya kalau selesai mengikuti pelatihan ya kan, sama-sama kita ketahui mengikuti pelatihan, pada saat pelatihan motivasi semangatnya luar biasa. Begitu selesai pelatihan adem ayem lagi. Nah disinilah salah satu fungsi dari komunitas belajar bengkel kreasi Titian Desain Cemerlang KBBK TIC adalah untuk mewadahi supaya teman-teman tetap. Jadi selesai yang ideal sekali itu adalah setelah kita pernah mengikuti pelatihan, workshop, seminar dan seterusnya, adalah kita memfollow up dengan berada di tengah-tengah kita, berada di komunitas untuk terus belajar dan terus belajar. Kemudian yang fungsi yang kedua adalah komunitas ini juga adalah menjadi wadah bagi banyak ya di antara masyarakat kita ya, Mas Roland dan teman-teman yang lain. Itu adalah kita sadari ya, makanya Mas Roland juga saya tertarik sekali ya topiknya atau judulnya menarik sekali, yaitu tergerak untuk bergerak. Nah, jadi salah satunya diantaranya adalah Mas Roland ya, termasuk yang ingin tergerak untuk bergerak, karena kita sadari masyarakat kita pada tingkat tertentu, pada level tertentu memiliki keterbatasan secara sumber daya terutama finansial ya. Pengalaman saya di Jakarta begitu ikut pelatihan-pelatihan di Jakarta itu wah yang level-level entrepreneur macam-macam itu motivator dan motivasi itu harganya 1,5 juta, 300.000, 500.000, sehingga untuk ukuran saya saja yang notabene PNS gitu ya, kadang-kadang berat juga rasanya ikut pelatihan-pelatihan dengan biaya besar itu. Nah dari sinilah semakin menguatkan saya, Mas Roland dan teman-teman sekalian yang aktif di komunitas adalah untuk mewadahi masyarakat kita untuk belajar. Ini juga KBBK TIC adalah mewadahi siapapun teman-teman yang ingin belajar ya, apabila kita tidak di sisi tertentu tidak memiliki sumber daya secara finansial. Dan ini terbuka, gratis ya, setidaknya sebulan sekali, sebulan 2 kali bisa mengikuti. Yang concernnya adalah di pengembangan SDM, karena kita ingin memajukan masyarakat Indonesia ya, bangsa yang maju, bangsa yang unggul itu adalah harus SDM yang kita bangun, kita kuatkan ya. Kemudian yang ketiga, wadah komunitas belajar Titian Desain Cemerlang ini adalah fungsinya untuk mewadahi teman-teman kita, Mas Roland, kayak Mas Roland ya, kayak Bu Adiati, kemudian misalnya Bu Rosi Setiawan, teman-teman yang lain, Wirawati, Bu Melani, dan banyak lagi orang-orang yang sebenarnya memiliki pengetahuan, memiliki kompetensi, memiliki pengalaman yang luar biasa, dan memiliki kepedulian untuk berbagi kepada masyarakat. Nah, kadang-kadang mereka menyampaikan ada orang-orang tertentu yang Pak, saya perorangan aja, jadi
kayaknya susah deh mengangkat nama saya, membranding saya. Jadi begitu mereka bergabung dengan komunitas belajar di Tiansan Cemerlang, kita berikan kesempatan berbagi. Nah, kemudian suatu saat biasanya kalau mereka merasa belum punya komunitas, belum punya forum, belum punya lembaga, belum punya organisasi, Pak Cahyo mau saya bergabung. Nah, akhirnya kita aturlah bagaimana mereka bisa menjadi narasumber ataupun trainer tetap dari LM PSDM di Tiansan Cemerlang. Jadi dari komunitas masuk ke LM PSDM di Tiansan Cemerlang. Saya kira itu perkenalannya. Jadi semangatnya sama, insya Allah kalau terhitung dari Malang, ya Malang kota kelahiran saya, Malang Jawa Timur, maka sepulang dari Jogja tahun 94, maka berarti sekitar usianya semangat spirit semacam ini, komunitas belajar ini adalah kurang lebih sudah 25 tahun. Ya, kalau terhitung di Jakarta 99, jadi hampir sekitar 20-21 tahun komunitas ini berjalan. Silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman bergabung bersama-sama, kita juga berkolaborasi ya Mas Roland, nanti dengan kelas bersama kita saling tuker orang, tuker kita juga belajar, saya belajar dari Mas Roland ya, dan kita bisa belajar dari teman-teman yang lain. Saya kira demikian ya semangatnya. Jadi menarik sekali, tergerak untuk bergerak ya. Jadi ini suatu satu gagasan, satu ide, satu judul yang luar biasa. Saya kira demikian dari saya. Salam TIC, berubah hari ini atau tidak sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo sebagai pembina KBBK atas sambutannya. Baiklah, langsung aja Ibu dan teman-teman, Ibu, Bapak dan teman-teman sekalian, kita langsung menyaksikan pemaparan materi ya dari Kak Roland mengenai topik volunteering dan terutama untuk kelas kita bersama ini. Oke, silakan Kak. Baik. Boleh. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas undangan panitia. Saya bisa bergabung di sini sebagai pemantik diskusi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi sebenarnya yang saya akan sampaikan ini sifatnya lebih pengalaman kami di kelas bersama. Sebenarnya kelas bersama ini suatu wadah atau komunitas itu sangat baru ya, sangat baru. Kita ini baru menginisiasi di bulan, idenya sih udah dari tahun lalu, tapi dieksekusi awal tahun 2020. Seperti itu. Nah, sambil ini saya mempersiapkan slide-nya ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah Kak. Oke, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini logonya nih, logo kelas bersama. Logo kelas bersama ini juga yang bikin logo ini saya sendiri. Karena zaman sekarang itu semuanya itu kan serba dimudahkan dengan teknologi ya, dimudahkan dengan teknologi. Jadi saya waktu di awal itu masih sendirian dalam menginisiasi ini. Jadi saya kepikiran ini harus punya logo dan lain sebagainya, seperti itu. Perangkat-perangkat yang harus disiapkan saya siapkan secara mandiri. Nah, ini jadi muncul ide ini adalah gambar buku ya, rekan-rekan semua, gambar buku, dan di tengahnya itu ada geledek ya, itu ya, petir gitu ya, lightning. Nah, ini menandakan bahwa kelas bersama itu sebenarnya filosofinya adalah nggak jauh-jauh dari buku, karena buku itu merupakan sumber energi, sumber pengetahuan yang memang kita harus dorong terus-menerus. Kita tahu sendiri bahwa literasi ya, tingkat literasi di Indonesia itu masih bisa dikatakan mengkhawatirkan. Berdasarkan referensi yang pernah saya baca, di Indonesia masih sangat terbatas ya untuk orang yang gemar membaca gitu. 1:1000 orang itu suka membaca. Nah, itu sebenarnya bisa dikatakan darurat literasi ya Indonesia. Jadi kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa urun rembuk ya, urun aksi untuk bisa mengatasi hal tersebut. Nah, muncullah inisiatif kami yang bernama Kelas Bersama. Nah, kita punya tagline ini, Come, Learn, Connect, and Explore the Library.
Jadi camp-nya itu adalah kita datang di kelas-kelas yang diselenggarakan oleh kelas bersama, lalu belajar, lalu connect. Di connect ini lebih ke setiap setiap akhir sesi itu kita sediakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk para peserta itu untuk saling kenal satu sama lain sehingga terjadi koneksi di antara mereka semuanya. Dan Explore the Library ini terkait dengan memang aktivitas yang dilakukan di kelas bersama itu berpusat di perpustakaan. Seperti itu filosofinya. Lalu ini latar belakangnya ya. Zaman sekarang kan era digital, orang lebih suka menggunakan gadget bahkan untuk membaca gitu ya. Untuk membaca orang pakai handphone, pakai tab gitu ya. Lalu ada juga latar belakangnya orang sampai saat ini tidak lagi berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku. Karena itu tadi si gadget kita sudah bisa mengakses informasi dari gadget kita. Lalu ini juga berdasarkan pengalaman saya di perpustakaan Kemendikbud, perpustakaan itu sepi pengunjung gitu ya. Dan juga ini ada juga makin menjamurnya co-working space berbayar. Co-working space itu adalah tempat di mana orang bisa kerja gitu ya dengan dia membayar misalnya kalau misalnya sekali bayar itu sekali datang bisa bayar 50.000 atau 100.000 gitu ya. Ini banyak sekali menjamur di kota-kota besar termasuk di Jakarta, Bandung, Surabaya seperti itu. Lalu banyak penyedia training berbayar namun kurang terjangkau dari sisi pembiayaan. Nah ini sebenarnya relevan dengan apa yang disampaikan Pak Cahyo tadi bahwa untuk ukuran kami yang ASN gitu ya, kalau misalnya ingin meningkatkan kapasitas dan kalau misalnya ada training berbayar 500 sampai 100.000 itu memang sangat memberatkan seperti itu. Jadi itu adalah beberapa latar belakang kenapa kelas bersama hadir gitu ya. Mohon maaf ini kawan-kawan pasti ada kedengaran ya suara anak saya nangis nih. Keseruan working from home tuh seperti itu ya. Kita tidak di satu sisi kita bisa selalu dekat dengan keluarga, tapi di sisi yang lain pada saat kita butuh konsentrasi itu agak sulit juga dilakukan. Tapi nggak apa-apa ya, kita nikmati saja lah. Nah ini sedikit latar belakangnya. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menarik pengunjung, bagaimana menarik orang untuk bisa berkunjung ke perpustakaan. Nah, perpustakaan itu berarti harus bisa juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini yang kita pikirkan, perpustakaan itu harus punya wifi, perpustakaan itu harus punya co-working space, perpustakaan itu harus punya kelas-kelas yang bisa digunakan kapan saja. Perpustakaan itu harus punya coffee shop juga. Lalu perpustakaan harus punya komputer, copy center, dan workshop dan pelatihan dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Nah, saya kasih gambaran ya perpustakaan Kemendikbud yang ada di Jakarta seperti apa supaya ada gambaran konkret. Nah ini perpustakaan kami di Senayan. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah berkunjung ke sana ya. Itu kalau menurut saya ya fasilitasnya sudah luar biasa sekali. Ada pastinya ada buku-buku referensi bagus banget, banyak sekali koleksinya. Lalu ada dilengkapi dengan tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas yang bisa membuat kita nyaman sekali di sana. Ini gambaran singkatnya. Ada ruang-ruang kelas kecil, kapasitas 3-4 orang, bahkan ada juga computer center di situ untuk kita bisa akses wifi gratis, majalah, koran, semuanya komplit. Bahkan ada koleksi audiovisualnya juga. Kita juga bisa nonton film di studio mini yang kita punya di perpustakaan Kemendikbud. Tapi ternyata hal-hal yang seperti ini belum efektif untuk bisa menarik banyak orang, lebih banyak orang untuk bisa berkunjung ke perpustakaan seperti itu. Nah, kita masuk nih ke kelas bersama. Kelas bersama itu sebenarnya mengadopsi kekuatan segitiga ya. Segitiganya itu ada dari
profesional, akademisi, praktisi, pegiat, lalu ada teman-teman relawan yang menyedekahkan tenaga dan pikirannya untuk menyelenggarakan kelas bersama, lalu ada juga peserta, calon peserta, pendaftar yang memang sedang mencari ilmu gitu. Jadi trisentra itu ya, trisentra dari profesional, akademisi, praktisi, sama relawan, lalu pesertanya gitu ya, ketemu di satu titik yaitu kelas bersama. Seperti itu. Jadi memang filosofi yang kita angkat juga sedekah ilmu. Jadi setiap kali kita melakukan approach gitu ya, approach ke pendekatan ke calon narasumber yang kita usung itu sedekah ilmu, dan itu alhamdulillah berhasil, kita berhasil berbicara, mengajak narasumber itu tanpa harus mengeluarkan anggaran sepeser pun, seperti itu. Nanti kita lihat contoh-contoh narasumber yang sudah bergabung di kelas bersama. Nah, tujuannya ini, mohon maaf nih belum sempat ditranslate. Jadi tujuannya itu ya untuk karena tadi di belakang, di latar belakang ada kondisi di mana ini sangat memprihatinkan bahwa perpustakaan Kemendikbud itu yang ada di Kemendikbud di Senayan itu sudah begitu canggihnya, sudah begitu bagus fasilitasnya, tapi tetap masih kurang pengunjungnya kalau menurut saya. Banyak kelas-kelas yang sudah disediakan, tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, sampai dengan Jumat itu paling hanya 1-2 komunitas yang menggunakan, paling hanya 1-2 orang yang menggunakan fasilitas tersebut. Nah, dari pandangan-pandangan seperti itu, kita terbesit kenapa nggak kita manfaatkan kelas-kelas itu. Kenapa nggak kita pakai untuk menyelenggarakan kelas-kelas gratis atau workshop gratis atau seminar dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu tujuan kedua ya mengundang orang untuk semakin banyak ke perpustakaan, lalu mengundang orang juga untuk sharing knowledge-nya dia, lalu networking dan collaborating sama belajar dari berbagai macam ilmu dan keahlian, karena di kelas bersama itu tidak menutup diri ya, tidak menutup diri, jadi semua siapapun apapun materinya itu kita tampung, seperti itu. Nah, ini visinya ini visi ala-ala lah ya, visi misi ala-ala. Jadi nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut nih, Pak Cahyo, Bu Adiati mungkin bisa memberikan masukan kepada visi misi kelas bersama gitu ya. Karena ini masih pemikiran-pemikiran teman-teman saja gitu. Jadi visinya itu ya meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai jembatan edukasi atau learning hub gitu ya. Karena perpustakaan harus berevolusi, bukan hanya penyedia ilmu pengetahuan, tapi harus menjadi jembatan edukasi. Itu visi yang kita usung. Lalu misinya ya menyelenggarakan kelas bersama di perpustakaan Kemendikbud, itu yang paling gampang dilakukan karena kami aksesnya mudah gitu ya. Dan kita juga sudah, kelas bersama juga sudah tergabung di salah satu komunitas yang memang diwadahi oleh perpustakaan Kemendikbud. Lalu misi yang kedua sebenarnya menyelenggarakan kelas bersama di perpustakaan nasional. Nah, saya juga sebenarnya sudah sempat research gitu ya, kecil-kecilan, bahwa di perpustakaan nasional itu sudah punya fasilitas untuk bisa mewadahi komunitas-komunitas menyelenggarakan kelas-kelas yang gratis seperti itu. Nah, ini mungkin nanti bisa kita obrolin lagi ya lebih lanjut gitu. Dan kita juga punya bayangan di masa depan bahwa kelas bersama itu ada di seluruh perpustakaan daerah di seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi scaling up-nya seperti itu. Dari perpustakaan Kemendikbud kita bergerak ke perpustakaan nasional untuk bisa menjangkau perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia. Bisa dibayangkan kalau misalnya kelas-kelas seperti kelas bersama ini ada di setiap perpustakaan daerah di Indonesia. Saya rasa itu bisa jadi program nasional gitu ya, bagaimana kita menghidupkan kembali perpustakaan. Nah, lalu mimpi yang lebih jauhnya lagi bahkan menyelenggarakan kelas bersama di perpustakaan di seluruh satuan pendidikan, seperti itu. Itu visi dan misi kelas bersama. Nah, lalu apa saja sih yang dilakukan di kelas bersama? Sebenarnya fokusnya di dua ya, di kelas tatap muka dan di kelas online, seperti itu. Nah, kalau kelas tatap mukanya kita
kemarin itu memulai seminggu sekali itu dari jam 16 sampai jam 18 setelah office hour. Tapi dalam perjalanannya kemarin kita juga sudah mulai merambah ke hari-hari yang lain gitu ya, seperti itu. Nah ini kalau kelas online-nya kita ada beberapa diferensiasi. Ada kelas bersama reguler. Kelas bersama reguler ini kelas bersama yang untuk semua ilmu masuk di sini. Semua ilmu masuk di sini. Jadi kalau misalnya kita prospek, nah kita diferensiasi dulu nih, ini kayaknya masuknya cocoknya kemana? Kelas reguler atau kelas for parents atau kelas for teens atau kelas for teachers atau yang inklusif, seperti itu. Lalu ada juga ini spesifik ya, kelas bersama for parents, jadi topik-topiknya terkait dengan isu-isu parenting, isu-isu anak dan lain sebagainya. Lalu juga sebenarnya kita ada juga kelas bersama for teens dan college student, itu segmennya untuk segmen remaja dan anak-anak kuliahan gitu ya. Lalu ada juga kelas bersama for teachers, fokusnya di guru, pengembangan guru. Nah ini saya juga mau cerita sedikit bahwa di kelas bersama for college student itu kita sudah berhasil bekerja sama dengan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia. Itu. Jadi kemarin kita juga sudah sempat menyelenggarakan satu kelas khusus untuk college student dan itu disupport oleh Universitas Indonesia. Dan untuk kelas bersama for teachers ini kita juga sudah bermitra dengan Guru Berbagi di Kemendikbud yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, khusus untuk kelas bersama for teachers, minggu depan kita bikin suatu event online selama 4 hari berturut-turut, itu namanya obrolan pendidikan. Jadi menggabungkan 24 pemantik diskusi dengan 24 tema yang berbeda. Lalu nanti secara maraton dari Kamis sampai Minggu itu kita akan ada yang namanya obrolan pendidikan. Nah ini kita juga sebenarnya ingin mendorong ada yang namanya kelas bersama inklusif. Kelas bersama inklusif ini sebenarnya untuk fokus di teman-teman disabilitas seperti itu. Kita sudah sempat sih menyelenggarain kelas bersama inklusif baru 1 kali, cuman kayaknya kita belum fokus di sini. Kedepannya mungkin bisa lebih fokus lagi. Nah, kelas bersama sampai dengan saat ini bisa dilihat sendiri, dalam 5 bulan berjalan kita sudah bisa menjaring kurang lebih 8.000 total pendaftar di kelasnya setiap minggu. Dari 5 bulan berjalan kita sudah lebih dari 100 kelas yang kita adakan, lebih dari 100 narasumber dari berbagai bidang, dan 30 lebih instansi, institusi, lembaga yang menjadi kolaborator. Ya, ini contoh-contohnya. Kita sudah bermitra dengan Siberkreasi yang ada di Kominfo, IGTKI, HIMSI, lalu ada Guru Berbagi, Komunitas Belajar Bengkel Kreasi, Relawan TIK, Direktorat Kemahasiswaan UI, bahkan ada dari QT Indonesia Community, UCL IOE, HPAT, Mavindo, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kolaborators yang sudah kita jalin kerjasama selama hampir 5 bulan ini. Gitu. Nah, untuk sosial media di kelas bersama sampai dengan saat ini ya, di Instagram kita sudah punya 3.500-an followers, lalu di YouTube kita sudah punya 2.500-an subscribers, di Facebook sekitar 800-an. Nah, ini contoh-contoh kegiatan-kegiatan tatap muka yang kita lakukan. Ini di awal-awal banget ya, di Januari ini Bu Devi Ramawati sekarang bertindak sebagai Direktur Kemahasiswaan di Universitas Indonesia. Beliau berkenan waktu itu menjadi narasumber perdana ya di kelas bersama. Lalu yang di tengah ini mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwa ini Mbak Anita Wahid yang merupakan putri dari Presiden RI nomor 4, beliau juga bersedia waktu itu menjadi tematik diskusi di kelas bersama. Lalu kalau misalnya yang sebelah kanan ini, Rory Asyari, ini dia presenter Metro TV, mungkin setiap hari bisa ketemu Rory di udara gitu ya, di Metro TV. Nah ini adalah teman-teman kami di kelas bersama yang sudah sedekah ilmunya di kelas bersama.
dan semuanya kita tidak memberikan apa-apa, istilahnya for free semuanya. Ini ada teman-teman dari Mas Haryo ini dari BBC World News, Mas Andi Muhyiddin ini dari liputan6.com, ini ada Feli Katrianum dari entrepreneur di bidang coffee gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang diberikan itu sangat bervariatif. Ada juga yang agak-agak berat nih, ngomongin the power of visual analytics, data ngomongin big data dan lain sebagainya. Ada juga kelas tentang persiapan menikah, ada juga kelas tentang pengelolaan media sosial pemerintahan. Ini masih di awal-awal Januari, Februari, Maret nih, kita masih kelas tatap muka. Nah ini di awal-awal nih, kelas bersama, dokumentasinya. Ini sebenarnya foto ini adalah, ini teman-teman saya semua nih di kementerian. Seperti itu. Jadi kalau misalnya boleh cerita, di awal-awal itu yang saya ajak itu ya teman-teman saya sendiri. Teman-teman saya sendiri yang ini gue punya temen nih, dia mau berbagi ilmu segala macam gitu ya. Jadi terkumpul misalnya 15 sampai 20 orang. Ya udah kita adakan sesinya tanpa mengganggu aktivitas bekerja kami di kementerian, dan jadinya seperti ini. Ya paling 15-20 orang gitu ya. Sekali, 2 kali mereka bisa, tapi dengan seiring berjalannya waktu kadang kesibukan gitu ya, jadi akhirnya nah ini akan mungkin ada kelas yang cuman diisi 8 orang gitu ya. Ini waktu kelasnya Mbak Anita Wahid dari Mavindo paling 8 orang, 9 orang, tapi tetap kita jalankan karena apa? Kita tidak even 1 orang pun yang daftar, kita kelas tetap running, gitu sih prinsipnya. Jadi kayak prinsip angkot ya. Prinsip angkot kalau misalnya berbanding terbalik dengan prinsip angkot. Kalau angkot kan harus nunggu penuh dulu baru jalan ya. Kalau di kelas bersama kita 1 penumpang pun kita tetap jalan kayak gitu. Nah ini juga teman-teman disabilitas pernah kita bikin kelasnya juga, makanya tadi kita sempat sampaikan kita akan lebih banyak lagi kelas-kelas untuk teman-teman disabilitas, kelas bersama inklusif. Contoh-contohnya, nah ini ada sesi waktu Rory Asyari bicara tentang public speaking, itu yang datang sekitar 60 orang, rame banget. Itu. Nah ini yang di sebelah kanan ini, inilah yang kita ingin sesuai dengan tagline kita ya, bahwa setelah sesi itu akan ada diskusi-diskusi lain, ketemu, kenalan, habis itu berjejaring, ya siapa tahu ada kolaborasi yang bisa dilakukan dari classmate semuanya. Gitu. Nah ini seiring dengan berjalannya waktu, yang tadi di awal itu ya, paling yang daftar 15 orang, 8 orang, 10 orang, dengan berjalannya waktu ternyata dengan bantuan teknologi ya di media sosial, ini saya terharu banget bahwa kelasnya ini yang di bawah ini itu yang datang itu dari jauh-jauh, ada yang dari Lembang, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari banyak banget gitu, dan dari berbagai instansi, ada yang dari kementerian, ada yang dari dinas pendidikan dan lain sebagainya. Semakin banyak orang yang menggunakan fasilitas di kelas bersama. Ini kalau misalnya mau lebih lanjut, lihat di sosial media kita intens di @kelas bersama kita di Instagram, lalu ada YouTube juga di kelas bersama kita. Ini subscribernya udah 2.500-an. Disitulah kita taruh konten-konten yang sudah dihasilkan di kelas-kelas di kelas bersama kan. Ini berkah pandemi sih ya. Jadi kita sekarang fokusnya di kelas online sementara waktu. Tapi nanti kalau misalnya sudah new normal, mungkin kita bisa combine gitu ya dari kelas online dan kelas offline-nya seperti itu. Di Facebook kita juga ada di kelas bersama kita seperti itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan kita bisa lebih diskusi lagi di sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Roland atas pemaparan materinya, sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Keren banget nih Kak.
kayak dari tadi kan aku ngelihat ya, sebenarnya kalau kayak konsep mungkin ada juga ya sedikit mirip-mirip kayak Iya, KBBK kan juga berkonsep seperti itu ya, betul. agar apa ya, pendidikan yang mana inklusif gitu. Jadi semua orang bergabung dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang dan segala macam gitu. Keren banget dan dalam waktu 5 bulan aja udah luar biasa ya Kak, cukup pesat Iya. juga perkembangannya ya. Iya, Jadi jadi memang teknologi sekarang memang kita harus memaknainya itu sebagai tools yang bisa membuat kita lebih bisa menjangkau lebih banyak orang lagi sih. Gitu. keren banget Kak, tadi aku lihat dari yang cuma 10 atau 8 orang, 15 orang segala macam, sekarang udah bisa sampai sekian puluh ya, 20, 60 dan Iya, iya. Uh, Gitu. keren banget nih dan aku yakin di sini pasti banyak ya ibu atau bapak-bapak yang ingin penasaran bertanya lebih lanjut atau ingin menggali lebih dalam seperti apa sih pengalaman Kak Roland ini dalam membuat ya bisa dibilang sebagai foundernya Kelas Bersama, terus kayak mungkin kesusahannya seperti apa, kelebihan apa ya, seperti kendalanya seperti apa, kemudian solusi yang dilakukan untuk terus menjalankan program Kelas Bersama ini gitu. Oke, boleh kita buka sesi pertanyaan. Kira-kira ada yang mau bertanya dari Ibu dan Bapak? Boleh kalau misalkan mau bertanya, boleh silahkan on kamera, on videonya, atau boleh ketik di chat gitu. Oh ya Kak, sebelumnya bacain dulu nih. Sambil kita nunggu mungkin Ibu dan Bapak ada yang mau bertanya. Bacain dulu nih, ada salah satu dari peserta ya, dari TBM Terasuka Muara Gembong nih Kak. Katanya setelah beberapa kali ikutan kelas bersama, selalu punya jadwal dan bisa berjejaring dengan berbagai hal di tiap sesinya. Nah, terus katanya memanage berbagai hal baik itu pasti butuh banyak energi positif, bener banget. Dan apa nih, memang ya benar ya Kak, emang nggak mudah ya mengumpulkan orang untuk berbagi ilmu ya, meskipun ada aja nih kayak kendala-kendalanya gitu kan. Nah, terus ini juga kata dari ini yang Ibu atau Bapak dari TBM ini, Terasuka, katanya terima kasih Kak sudah menginspirasi Ruang Gratis Bersedekah ilmu dalam kelas bersama gitu. Jadi meskipun jauh-jauh dari mudah-mudahan yang terinspirasi nanti bisa jadi istilahnya kolaborasi seperti apalah gitu dengan kita gitu kan. Kita sih pengennya lebih banyak lagi yang bisa berkolaborasi dan menyelenggarakan kelas-kelas serupa sih di daerah-daerah seperti itu. Nah, amin. Nah, gitu ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin yang udah ikut kelas ini juga nih, kelas online sekarang, mungkin bisa nanti kontak-kontakan lagi sama Karolan atau ya melalui kelas bersama kalau misalkan mau ngadain kegiatan serupa juga gitu. Nah, sampai sejauh ini udah ada yang ini belum? Sudah ada yang mau bertanya dari ibu-ibu atau bapak-bapak, teman-teman sekalian, boleh? Boleh deh, ingin Pak Cahyo ingin. Oke. Boleh, silakan Pak. Silakan. Boleh. Ya, nanti sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Saya mumpung belum ada yang mengacungkan tangan ya. Jadi Mas Roland, saya setuju sekali. Masih kan yang jadi kepala perpustakaannya Mas Amir ya? Iya betul Mas Amir. Jadi kita juga alhamdulillah pernah sih pinjam-pinjam lah istilahnya ya. Zaman kita juga nggak punya lah anggaran kalau mau nyewa tempat, pinjam gratis ke Perpustakaan Nasional di Salemba. Terus juga tahun berapa itu bikin acara sepekan literasi, pinjam juga. Terakhir kemarin 2019 atau 2018 ya, sampai lupa saya. Pinjam lagi ke Mas Amir waktu itu juga. Pak Kepala Bironya ini Humas Pak Dokter ini Pak Erlangga ya. Itu sempat juga ngasih sambutan kita salah satu sesi ada pelatihan penulisan. Mas Roland, saya sependapat sekali. Saya juga sangat setuju tadi dengan misinya Kelas Bersama yang Mas Roland rintis lah ya. Saya sependapat. Karena kita rasanya tidak bisa bekerja sendiri Mas. Tadi kalau kita bahasa saya pemerintahan siapapun apapun rezimnya ya dengan APBN yang seberapa besar pun ya tentu kita tidak bisa mengakomodir mengakomodir semua ya apa yang menjadi kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Saya kira kalau saya istilahnya ya
dari sisi perpustakaan nasional memang kita bisa manfaatkan, terutama yang sekarang yang di Medan Merdeka Selatan. Saya kira juga sama yang di Kemendikbud ya, itu perpustakaannya kan seiring berjalan waktu kan semakin fasilitas juga disesuaikan dengan perkembangan dan seterusnya. Saya kira ini persoalan saya seberapa mungkin kita bisa saling saling berbagi untuk menginformasikan, saling berbagi untuk juga mensondingkan gitu ya, menyuarakan ke berbagai macam teman. Ini tadi aja juga saya share ke teman-teman TPM ya, teman-teman TPM juga oleh beberapa direktorat juga difasilitasi. Saya minggu yang lalu saya juga mengajak Mas Dr. Firman Penayaksa dengan Mbak Melvi dan kawan-kawan untuk dengan FGPM. Saya juga kebetulan jadi ketua umum pengurus pusat GPMB Mas. September pemasyarakatan minat baca ya. Jadi saya pikir saya pun juga begitu. Jadi kami punya komunitas belajar, kalau bikin acara supaya juga kita bisa akses ke GPMB, ke GPMB juga seluruh Indonesia ya. Saya pasang juga di di leafletnya leaflet ya gitu. Jadi saya kira mudah-mudahan Mas dengan sayap kanan, sayap kiri, depan, belakangnya kita bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan juga salah satu kebetenannya Mas Roland kan juga di literasi ya. Jadi sama-sama yang kan ini Kemendikbud kan juga punya tugas besar ya. Meningkatkan istilahnya kecerdasan literasi. Iya. Jadi yang saya tangkap juga sebenarnya saya sependapat kelas-kelas seperti itu saya kira perlu ditingkatkan. Saya ingat kelas bahasa Inggrisnya yang di mana di Kemendikbud itu juga ya. Iya betul. Itu belajar karena masih jalan itu. Yang pertama kali itu kelas itu saya kepingin belajar, tapi kadang-kadang antara Cilandak dengan Kemendikbud itu sebenarnya dekat, tapi hanya karena persoalan macet sehingga kita terhambat. Nah, mudah-mudahan dengan kelas online, dengan kelas offline kita bisa melakukan semua. Saya sependapat Mas Roland, nanti mudah-mudahan ibaratnya kita bisa saling membackup untuk kepentingan ini, jalurnya baik jalur perpustakaan nasional, perpustakaan di daerah, maupun di satuan pendidikan mulai dari nasional maupun sampai ke daerah. Saya sependapat Mas Roland. Kita siap. Terima kasih Pak Cahyo. Alhamdulillah bergayung bersambut. Ya, siap Mas. Jadi teman-teman ya judulnya kenapa tadi disampaikan tergerak untuk bergerak, ya itu tadi tergeraknya karena kita membaca situasi dan kondisi di lingkungan sekitar kan ya. Nah, salah satu yang saya perhatikan yang membuat saya tergerak yaitu fakta bahwa perpustakaan Kemendikbud sudah segitu canggihnya, sudah segitu bagusnya, tapi pengunjungnya masih sepi aja. Nah, ternyata kalau misalnya kita inisiasi kelas-kelas gratis seperti itu mulai berdatangan orang gitu. Nah, setelah itu sebenarnya di akhir sesi di setiap kelas kita juga mengadakan library tour itu. Library tour, jadi tour perpustakaan, tapi ini menyesuaikan dengan jamnya ya. Kalau misalnya kelasnya kelas pagi atau siang atau sore sebelum jam 4 itu kita bisa mengadakan library tour setelah kelas. Nah, kalau misalnya kelasnya memang terlalu sore itu kita harus izin dulu dengan kepala perpustakaan. Nah, itu jadi sebenarnya begitu orang udah ikutan kelasnya bisa kita juga mendorong perpustakaan pengelolanya teman-teman yang sudah datang di kelas bersama itu bisa didorong untuk menjadi anggota perpustakaan. Jadi setiap minggu kalau misalnya kita ada kelas itu bisa dikatakan menambah juga anggota perpustakaan di perpustakaan Kemendikbud seperti itu. Oke. Luar biasa sekali ya Kak. Jadi ibaratnya sekali dayung 2-30 terlampaui gitu ya. Betul. Jadi sekalian ini kelas belajar di Kemendikbud itu juga nambah untuk pengunjung perpustakaannya juga gitu ya, biar para pesertanya juga pada lebih kenal dekat gitu sama perpustakaan. Oke, keren banget sih Kak untuk strateginya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Aditi. Pertanyaannya adalah bagaimana menjaga stabilitas semangat berbagi karena banyak sekali nih godaan di kanan kiri yang lebih menyurutkan kan. Jadi mungkin sama seperti ibu bapak atau teman-teman yang ada di sini semuanya di tengah-tengah kesibukan menjadi orang tua atau menjadi
mungkin banyak yang jadi pengajar, guru, atau pegiat komunitas yang lain, itu gimana sih cara Iya, semangat? betul. Ini kaitannya sama stamina ya. Nah, Betul. stamina dalam bervolunteer gitu ya. Jadi memang banyak sekali kita tuntutan pekerjaan di kantor, terus juga rumah tangga segala macam itu juga sangat berpengaruh dengan kinerja kita ya. Tapi yang bikin saya tetap konsisten itu sebenarnya ini yang dituntut sih dari audiens kita. Lu tuh konsisten gak sih maksudnya menyelenggarain kelas-kelas kayak gitu? Kalau misalnya cuman sekali, misalnya 1 bulan sekali, terus habis itu hilang, orang kita nggak akan notice kita. Tapi kalau misalnya kita gempur terus, setiap hari ada kelas, walaupun sepi ataupun enggak, rame gitu ya, tetap kita jalankan konsisten. Nah, salah satu yang menjadi key performance indicator yang sederhananya adalah follower dan subscriber di Instagram maupun YouTube. Itu sebenarnya jadi pemantik buat kami di kelas bersama. Kalau misalnya yang kita lakukan itu sudah online, sudah on the track, itu kita bisa lihat progres di sosial media kita seperti apa. Kalau misalnya semakin banyak follower, semakin banyak subscriber di sosial media kita, itu berarti yang kita tawarkan ya disukai banyak orang. Seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat di Instagram kita udah mencapai 3.500 dalam jangka waktu 5 bulan. Itu menurut saya pencapaian yang luar biasa karena itu kita dapatkan dari suatu hal yang organik gitu kan. Jadi kita mengajak orang untuk berilmu secara gratis, tapi sebenarnya in return there's no free lunch ya di dunia ini, nggak ada makan siang gratis. Jadi kita juga mendorong ayo dong kalian yang sudah dapat kelas gratisnya follow di Instagram kita, terus subscribe di YouTube kita. Jadi itu sebenarnya umpan balik dari peserta pelatihan kita, kelas-kelas yang dilakukan di kelas bersama, dan menjadi semangat ke kita adalah semakin hari kita ngelihat progres perkembangannya gitu, bahwa memang kita sudah punya basis massa. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, kita juga punya namanya alumni kelas bersama di Telegram group, dan itu sudah lebih dari 900 orang yang tergabung di situ. Jadi itu juga sebagai pemicu kita bahwa apa yang kita kerjakan itu ya memang berdampak dan progresnya kelihatan gitu. Hampir setiap hari saya kepoin gitu ya Instagram, YouTube, kelihatan gitu progresnya. Setiap hari ada penambahan jumlah follower, jumlah subscriber. Itu membuat kami tidak berhenti bergerak gitu ya. Seperti itu sih. Oke Kak, siap. Berarti untuk jawaban dari pertanyaan tadi intinya adalah semangat untuk terus berbagi dan dibarengi dengan dengan para followers nih ya, ibaratnya yang udah kayak semangat juga udah ngikutin kita ibaratnya, jadi kayak ya nggak mau harus tetap konsisten gitu menjalaninya. Betul. Terus tadi saya mau tekankan juga bahwa kita bukan prinsipnya juga bukan seperti angkot gitu ya. Kalau angkot kan diisi dulu semuanya penuh baru berangkat. Kalau kita satu orang penumpang pun kita berangkat gitu. Oke, siap. Berarti pokoknya mau banyak, mau sedikit, mau gimana caranya tetap harus gas terus ya Kak, harus tetap terus konsisten. Karena konsistensi itu adalah kunci. Benar-benar Kak, siap. Oke, terus selanjutnya pertanyaannya masih dari Ibu Adiati nih, yang sambil menunggu teman-teman yang lain juga ya. Gimana sih Kak caranya untuk meyakinkan narasumber itu supaya bisa berbagi ilmu secara gratis gitu? Karena kan kalau kata Kak Roland sendiri juga para narasumber yang diundang ini semuanya juga nggak ada nggak dibayar. Sesuatu yang lebih atau gimana kan? Nah itu gimana sih Kak cara meyakinkan narasumber yang keren? Jadi yang pertama, ini saya baru sadar bahwa ternyata saya punya kemampuan persuasif yang tinggi gitu ya. Jadi bisa meyakinkan
teman-teman teman-teman saya untuk bersedekah. Tapi memang saya bicara dengan teman saya yang ada di Kemenak gitu ya, Mas Roland, ini omongan apa tagline sedekah ilmu itu sangat manjur, Mas. Jadi kadang orang mau sedekah harta itu kadang mikirnya beberapa kali gitu ya. Tapi kalau misalnya sedekah ilmu dan waktunya paling 1,5 jam sampai 2 jam, itu ternyata banyak orang yang berminat dan tertarik gitu ya. Dan sebenarnya narasumber itu kan dapat exposure. Balik lagi ke statement saya bahwa there's no free lunch in this world. Jadi nggak ada makan siang gratis di dunia ini. Jadi mereka juga sebenarnya dapat exposure dari kelas bersama gitu. Dengan dia masuk ke YouTube kita, dengan dia masuk ke sosial media kita. Jadi memang sebenarnya win-win sih jatuhnya. Contohnya gini, ada kemarin Dr. Firman Kurniawan dari Universitas Indonesia. Dia barusan saja launching buku. Nah, jadi saling memanfaatkan. Dari satu sisi kelas bersama butuh narasumber, tapi di sisi yang lain dia butuh exposure untuk dalam rangka menyebarluaskan bukunya yang barusan saja dirilis. Jadi sebenarnya konsepnya juga salah satunya yaitu bermanfaat juga bagi narasumbernya untuk bisa mendapat exposure di kelas bersama. Tapi memang intinya yang mau saya garis bawahi, sedekah ilmu itu ternyata bisa membawa berkah, bisa membawa banyak narasumber kece di kelas bersama. Dan satu lagi yang saya ingin tegaskan bahwa jadi lupa nih, distract. Iya kan, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi ya gitu, intinya adalah sedekah ilmu itu. Dan ini ternyata banyak orang baik, masih banyak orang baik di luar sana. Itu banyak orang baik di luar sana yang orientasinya tidak hanya uang aja. Banyak orang baik yang masih bisa bersedekah. Dan itu tadi Pak Cahyo saya sampaikan, kalau misalnya pun nanti kita berkolaborasi yang lebih intens, narasumber-narasumber yang ada di kelas bersama nanti bisa kami arahkan ke kelas-kelas berbagi lainnya, seperti itu. Gitu. Baiklah, siap. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya, Kak Roland, luar biasa. Jadi itu tadi ya untuk jawaban pertanyaan gimana sih cara untuk gimana ya biar kita bisa lebih engage untuk undang-undang yang keren dan segala macam. Ibu-ibu sama bapak-bapak juga kalau misalkan punya komunitas atau ingin mengadakan acara serupa. Oh, ada pertanyaan lagi nih ternyata. Oke. Mungkin bisa sama-sama ada ada feedback gitu yang bisa diberikan sama komunitasnya ya. Jadi selain berbagi ilmu juga mungkin bisa tadi ada exposure itu tadi. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Ibu Chandra Dewi. Jadi pertanyaannya adalah pembelajaran ini kan agak sulit disalurkan kepada masyarakat yang ada di lingkungan. Contohnya seperti parenting atau pola asuh buat ibu-ibu gitu. Jadi inti dari pertanyaannya adalah kalau bagaimana caranya terus berbagi, terus sharing tentang program-program tadi ketika lingkungannya itu masyarakat atau aparat wilayahnya aja tuh nggak peduli kok gitu. Gimana untuk tetap ini sama masyarakatnya? Iya, jadi kalau menurut pendapat saya sih memang nggak bisa cepat ya, maksudnya nggak bisa serba instan gitu. Jadi memang kita mulai dulu menggerakkan satu orang gitu ya, ini juga sebenarnya pengalaman saya di kementerian gitu ya, bahwa kalau misalnya menyelenggarakan suatu program gitu ya, untuk menyentuh grassroots itu sulit banget gitu. Udah kita sentuh grassroots tapi sustainability-nya agak sulit terjaga karena kesibukan dan lain hal gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yaitu saya sih percaya bahwa contohnya gini ya, batu terus dia ditetesin air gitu ya, lama kelamaan akan makin dalam lubangnya gitu ya. Saya sih percaya itu bahwa itu dibutuhkan konsistensi terus gitu ya. Dan sebenarnya kan ini distraksi ya kalau menurut saya yang aparat tidak peduli segala macam. Nah, sekarang apa yang kita lakukan?
apakah kita cukup bisa tergerak untuk bergerak, atau kita hanya menjadi bagian dari penonton yang apa namanya, yang cuman bisa mengomentari situasi dan kondisi yang ada. Kalau menurut saya sih lebih produktif apabila kita tergerak untuk bergerak tadi dibandingkan kita menjadi komentator. Kalau komentator kan biasanya yang ngomentari aja kan. Kalau misalnya kita tonton pertandingan sepak bola, itu komentator kayaknya lebih jago dari yang main ya. Padahal belum tentu juga gitu ya. Padahal belum tentu kalau misalnya dia dikasih kekuasaan, dia dikasih wewenang segala macam, belum tentu bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh 11 pemain dan pelatih yang ada di lapangan gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya sih lebih fokus di ada permasalahan, oke, solusinya apa, terus apa yang bisa kita kontribusikan, seperti itu kan. Kayak tadi contoh saya, permasalahannya adalah perpustakaan di Kemendikbud itu belum banyak pengunjungnya, terus apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengundang narasumber kece supaya mengajak orang bisa lebih datang ke perpustakaan, habis itu perpustakaan lebih rame, banyak yang jadi member dan menjadi learning hub itu jembatan pendidikan gitu ya. Oke Kak, siap. Nah itu tadi semoga menjawab ya Ibu Chandra Dewi. Kalau misalkan intinya sih untuk apa ya, untuk menggerakkan orang-orang di sekitar kita ya mulai aja gitu ya Kak, berarti ya dari data kecil, terus ajak dan segala macam, konsistensi ya insya Allah lama-lama tuh adalah pergerakan gitu ya, lama-lama mulai peduli. Satu lagi yang mau saya sampaikan, di awal kelas bersama itu saya kan sendirian ya. Sendirian itu semuanya multitasking. Saya mau hubungin narasumber, habis itu saya koordinasi dengan perpustakaan, habis itu saya nyiapin kelas-kelasnya, gotong-gotong kursi segala macam, nyiapin LCD-nya, semuanya saya lakukan sendiri selama beberapa waktu. Dan ternyata dari hal tersebut beresonansi. Jadi energi positif itu, yang ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, energi positif itu beresonansi. Orang mulai ngelihat yang tadinya dia sinis, yang tadinya dia julid gitu ya. Lu ngapain sih? Lu nggak ada kerjaan ya? Gue banyak kerjaan, tapi ini passion gue, ini sesuatu yang gue percaya bahkan menjadi sesuatu hal yang besar gitu kan. Akhirnya saya jalanin konsisten sendiri. Akhirnya ada yang mau bantuin gitu, minimal bantuin nyeting kelas segala macam kayak gitu. Akhirnya ada yang mau ngelola media sosialnya, ada yang mau ngelola sistem pendaftarannya. Dan itu karena apa? Karena konsistensi. Kalau misalnya tidak konsisten, saat on off, orang tidak akan percaya bahwa kamu itu punya mimpi gitu ya. Dengan konsistensi, orang-orang di sekitar kita akan percaya bahwa kita punya mimpi gitu. Dan abis itu kita berusaha menggiring orang-orang itu, teman-teman kita sendiri untuk bisa mempunyai visi yang sama dengan kita, gitu sih. Oke, mantap. Nah itu tadi udah dijawab lagi ya Bu Dewi, lebih lengkap lagi. Kalau misalkan ya itu tadi ya, dengan konsistensi semua ada kuncinya. Jadi mungkin orang-orang yang tadinya agak peduli atau kayak memandang sebelah mata itu lama-lama bisa luluh juga gitu. Oke, next kita lanjut. Ada 2 pertanyaan lagi, kayaknya ini 2 pertanyaan terakhir ya, karena udah mau selesai juga waktunya. Oke. Nah itu kata Bu Dewi, siap Kak Roland, tergerak untuk bergerak. Mohon nanti dibantu sedekah ilmunya gitu. Next untuk ada pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan terakhir ya. Oke. Pertanyaan dari Ibu Adiati, bagaimana keluarga mensupport Mas Roland, dan bagaimana kalau misalkan ini lingkungan terdekat gitu yang ternyata nggak kurang mendukung geraknya gitu, seperti apa Kak? Nah ini pertanyaan Ricky nih. Jadi ya sebenarnya komunikasi sih ya, komunikasi yang terhadap lingkungan sekitar kita, dan sebenarnya juga harus ada pembuktian sih ya, apa yang kita lakukan itu kalau misalnya dilakukan konsisten dan ada hasilnya, orang-orang terdekat kita akan melihat sendiri gitu ya, bahwa ini ada sesuatu nih di sini gitu kan, yang bisa menunjang keluarga kita juga pada akhirnya gitu kan, seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya dengan keluarga, pastinya dengan komunikasi yang kita lakukan secara intensif, dan kita juga ceritakanlah mimpi-mimpi kita dalam mengerjakan hal-hal yang seperti ini gitu ya, sehingga punya pemikiran yang sama
gitu. Lalu tadi apa sih pertanyaannya? Ya, Ya bagaimana? pasti terdekat nggak support sih Kak, itu gimana? Ya. Ya tetap konsisten sih kalau saya, Oke. tetap konsisten karena kita ingin membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu baik gitu ya dan benar dan punya dampak bagi lingkungan sekitar. Memang ini walaupun saya kalau misalnya pernah tahu yang teori apa sih itu Maslow ya, Maslow bahwa itu kan sebenarnya bagian dari aktualisasi diri ya. Tapi Iya, padahal yang segitiga ini. iya, padahal sebenarnya saya belum pada taraf seseorang yang punya kelebihan yang ada di Maslow itu ya. Tapi ternyata kita juga bisa loncat tuh ke atas, bisa loncat ke atas ke aktualisasi diri walaupun memang pasti effortnya akan lebih karena kita juga harus memikirkan keseharian kita ya, dapur tetap harus pulang gitu kan ya. Alhamdulillahnya ya saya juga jadi ASN di Kemendikbud jadi kurang lebihnya ya cukup lah ya gitu ya sehingga bisa lebih mengaktualisasikan diri gitu. Lalu lagi pertanyaan selanjutnya ya ini ya dari Ibu Siti Rohma ini bagaimana mengajak anak-anak untuk senang dunia baca. Jadi gimana caranya sih supaya anak-anak kita itu cinta sama buku-buku nih Kak gitu. Nah ini juga saya belajar dari Pak Cahyo dan Bu Adiati nih terkait dengan minat baca anak nih. Nah di Kemendikbud itu dulu punya program sekarang juga masih berjalan gitu ya gerakan literasi nasional. Nah salah satunya itu ada yang namanya gerakan nasional orang tua membacakan buku. Nah ternyata yang saya pelajari exposure itu penting. Tapi exposure itu di awal-awal literasi itu praliterasi baiknya ya itu menyediakan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar anak kita gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan minat baca, ya sebaiknya dibarengi dengan misalnya kita memberikan membelikan anak mainan gitu ya terkait dengan mainan edukatif, tapi juga kita berikan juga pilihan-pilihan buku yang menarik untuk bukan dibaca dulu ya, paling dilihat-lihat terus diperhatikan gambarnya gitu. Habis itu ini pengalaman saya dengan anak saya yang paling kecil nih usianya 2 tahunan lebih itu dia udah mulai senang tuh ngelihat gambar-gambar yang colorful, yang besar gambarnya, yang tulisannya hanya sedikit gitu ya. Contoh konkretnya dia senang adalah apa? Ya dia sering membalik-balikan bukunya, terus memperhatikan gambarnya, lalu udah mulai mau merobek-robek kayak gitu. Itu sebenarnya sudah tertrigger minat bacanya, tinggal next step-nya apa gitu kan. Jadi kalau menurut saya tadi menyambung pertanyaannya ya exposure sih paparan terhadap apapun itu yang bisa menarik minat baca anak-anak kita. Terus tentunya pastinya kita jangan setiap minggu kita ajak anak-anak kita ke mall. Ke perpustakaan Kak. Sekali kita ajak ke perpustakaan. Nah sebenarnya perpustakaan itu kan zaman sekarang itu tadi saya sampaikan di PowerPoint saya bukan hanya untuk membaca buku, bisa juga untuk nonton film karena ada koleksi audiovisualnya juga gitu dan itu semuanya bisa dilakukan secara gratis. Oke. Jadi perpustakaan juga bisa menjadi tempat rekreasi buat keluarga. Oke, mantap sekali Kak Roland jawabannya. Oke, terima kasih Kak. Itu ya tadi Ibu Siti Rohma ini atas jawabannya tadi. Gimana sih cara supaya anak-anak itu cinta sama buku? Jadi emang dunianya tuh bisa dipenuhi dengan buku-buku bacaan dan bisa jadi gemar membaca. Itu tadi jawabannya adalah supaya orang tua kalau bisa tuh dari sejak anak kecil itu ngasih paparan ya Kak, ngasih paparan buku, nggak harus langsung baca juga. Jadi mungkin bisa ya dikasih aja buku-buku bergambar, buku-buku yang masih banyak-banyak warnanya segala macam. Habis itu nanti anak-anak itu nanti lama-lama terbiasa sendiri ya Kak, lama-lama ngerasa akrab sendiri, terus makin gede baru disesuaikan, dikasih buku bacaan mungkin yang mulai ada teksnya dan segala macam sampai dia betah gitu, terbiasa dengan kehadiran si buku ini gitu. Dan tadi juga tipsnya dari Kak Roland adalah supaya kalau bisa tuh ajak anak-anak itu rekreasi ke perpustakaan atau baca gitu ya Kak, karena ternyata di perpustakaan ini juga keren banget loh gitu ibu-ibu dan bapak, jadi tempatnya nyaman, bisa nonton juga dan segala macam gitu. Oke, karena
waktunya udah selesai nih, Berasa ya? udah pas nih malah lewat sedikit. Karena udah nggak ada lagi pertanyaan, kita tutup aja ya sesi tanya jawabnya. Sebelum ditutup, aku mau ngasih rangkuman ya. Sebelum Mama menutup, kita biasanya Mas Roland hanya bisa memberi cenderamata, walaupun ini sementara di layar lebarnya aja ya. Siap. Ya, Terima kasih. saya tadi kan dengar kayaknya putra-putrinya masih kecil-kecil semua ya. Iya, masih. Dia paling enggak ini ada buku tahun tulisan KKPK ya? Ya, Wah, keren. tahun tahun 2005, mudah-mudahan untuk si Luar biasa. ya nanti kita atur kirimnya. Terima kasih Pak Cahyo. Ya, terima kasih Mas Roland ya, kontribusi sharingnya. Saya dapat manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Karola atas ilmu-ilmunya. Jadi mungkin saya mau ngerangkum sedikit ya. Ibaratnya jadi intinya kelas bersama ini hadir karena beberapa latar belakang. Karena orang-orang lebih suka menggunakan gadget, kemudian orang-orang tidak suka datang ke perpustakaan, jadi perpustakaan sepi. Kemudian minat baca atau minat belajar orang-orang itu tuh masih banyak yang kurang. Kemudian dengan latar belakang ini Karolan pertama kali ya membangun kelas bersama dengan tujuan untuk berbagi ya, untuk sedekah ilmu kepada profesional, akademisi, praktisi maupun pegiat lainnya. Kemudian tempat untuk berbagi pikiran juga, sharing-sharing bagi para relawan, serta tempat untuk berilmu juga bagi para peserta gitu ya. Dan tujuannya kelas bersama ini seperti yang udah dijelasin tadi untuk menjadikan kelas ini tuh sebagai tempat yang menyenangkan, perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan, kemudian untuk lebih mengundang banyak orang lagi untuk bergabung dan berkolaborasi bersama untuk sharing-sharing. Dan mungkin untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek aja di Instagram atau YouTube atau tadi Facebook ya Kak, untuk informasi lebih lanjut atau mau untuk sharing-sharing dan kolaborasi lainnya gitu. Baiklah, kita cukupi saja sesi berbagi bersama edisi 6 komunitas belajar bengkel kreasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Karolan untuk sharing-sharingnya. Kemudian terima kasih juga untuk ibu bapak serta teman-teman semua yang masih stay hingga acara selesai, dan terima kasih pertanyaannya. Semoga sesi sharing session kita pada pagi hari ini bisa membantu ya, memberikan insight, memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua untuk lebih mau untuk terus bergerak gitu ya, dan terus konsisten dalam menjalankan apapun aktivitas dan kegiatan ibu bapak gitu ya, untuk kebaikan masyarakat bersama gitu. Baiklah, cukup sekian dari saya sebagai moderator. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Karolan. Karolannya. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih.